Pastor Somiman Saud, waktu kami serahkan. Silakan, Pastor. Ya, shalom semuanya. Oke, kita saya kasih judul yang perlu kita lewati kan orang Tionghoa itu memperingati hari raya Imlek. Ya. Jadi judulnya adalah Iman Kristen dan Tradisi Tionghoa. Kita mau sharing tentang iman Kristen dan tradisi Tionghoa. Ya. Yang kalau di sini tempat saya nanti Sabtu ini masih ada parade orang-orang Tionghoa untuk menyambut Imlek gitu. Jadi masih ada pawai ini. Gitu. Nih. Iman Kristen itu apa ya? Iman Kristen di sini saya mencatat iman Kristen itu merupakan sikap percaya dan berserah penuh kepada Allah dalam Yesus Kristus. Ada kata dalam Kristus Yesus sebab iman ini kan bermacam-macam. Bagi orang yang bukan Kristen, kepada Allah di dalam, gak ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau ada dalam Yesus Kristus, sehingga orang itu tidak lagi mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaan sendiri, melainkan bergantung pada kuasa firman-Nya. Itu kira-kira definisinya yang saya singkatkan. Iman Kristen menghargai budaya Tionghoa termasuk dan budaya lainnya ada tapi ada pengecualiannya sejauh tidak menggantikan penyembahan kepada maksudnya tidak menggantikan penyembahan hanya kepada Allah Tritunggal. Jadi tidak bisa ke yang lain dan mengaku kebenaran Injil. Tidak boleh mengaku eh, kebenaran kebenaran dari ajaran-ajaran lain. Ya. Ajaran lain mungkin bisa baik tapi tidak benar, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab yang bisa kita lihat di sini misalnya Markus 7 ayat 1 sampai 13 ya. Markus 7 ayat 1 sampai 13 saya perlihatkan ini eh, Markus 7 ayat 1 sampai 13 nggak ada di layarnya. Saya bacakan aja sebagian ya Markus 7 ayat 1 sampai 13. Itu tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Saya singkatkan, dikatakan pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka ini melihat bahwa beberapa orang murid-muridnya makan dengan tangan najis. Tidak cuci tangan lah istilahnya gitu. Ya, yaitu dengan tangan yang tidak basuh. Sebab orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu karena mereka berpegang pada adat istiadat mereka, nenek moyang. Dan kalaupun dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, perkakas, dan tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis? Jawabnya, benarlah nubuat Yesaya tentang hal itu, hai semua orang-orang munafik, sebab tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat
memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa selalu berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Ya, itu satu bagian tadi yang kita baca Markus 7 ayat 1 sampai eh, 13. Ya. Markus 7 1 sampai 13. Nanti kalau saudara sempat di rumah, karena saya nggak baca semua ya, di Markus 15 juga ayat 1 sampai 9 boleh catat untuk dibaca. Kolose 2 ayat 6 sampai 10 juga boleh dibaca. Dan Ibrani 9 ayat 27, ya, itu juga boleh dibaca. Nah, dari bagian yang kita baca tadi, kita dapat melihat bahwa murid-murid Yesus itu dituduh oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, bahwa mereka itu makan tapi tidak cuci tangan. Karena adat istiadat mereka itu mesti cuci tangan, ya, mesti cuci tangan bersih-bersih, seperti zamannya COVID begitu, ya. Jadi perlu pembersihan, sampai-sampai kan alat-alat masak juga dibersihkan, tempat duduk dibersihkan, tempat kita berdiri, barang-barang yang kita pegang juga semua dibersihkan dan sebagainya. Jadi saya lihat ini mirip-mirip gitu. Nah, orang Farisi itu protes karena murid-murid Yesus dilakukan itu gitu. Nah, Yesus ingin mengajarkan kepada mereka sebenarnya sindiran buat mereka. Kenapa kalian lebih taat pada peraturan manusia daripada taat pada perintah Allah? Orang Farisi mungkin berbuat sampai terlihat seperti begitu, tapi hati mereka itu tidak taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Jadi mereka lebih baik melanggar firman Tuhan hanya untuk taat kepada adat istiadat. Gitu. Itu yang terjadi eh, dalam perjanjian baru ini. Gitu. Nah, sekarang antara iman Kristen dengan tradisi, kira-kira apa kontrasnya? Nah, tradisi, terutama tradisi Tionghoa adalah keseluruhan adat, kebiasaan, dan nilai hidup yang berkembang dari peradaban Tiongkok selama ribuan tahun dan masih dijalankan oleh orang Tionghoa hingga saat ini. Tradisi ini tampak dalam cara mereka menghormati leluhur, merayakan hari besar, mengatur ruang hidup berbahasa, makan, bekerja, dan membangun relasi dengan masyarakat serta keluarga. Jadi, membangun hubungan masyarakat, relasi dengan keluarga, ada eh, damai kembali, ya, ada yang disebut dengan eh, mengambil keputusan dalam keluarga, ya kan ada acara makan-makan malam gitu ya, ketemu keluarga, kalau ada yang pernah tersakiti dimaafkan, ya, yang muda menghormati yang tua sayang kepada yang muda, kepada anak-anak diberikan hadiah, dalam hal ini misalnya amplop merah dan sebagainya. Ini semuanya membangun relasi hubungan. Ya, itu yang dipakai dalam tradisi Tionghoa. Ya. Nah, jadi selama tadi saya katakan dari awal, selama
tradisi itu tidak dijadikan berhala, artinya tidak disembah, itu oke-oke saja dijalankan, yang bertujuan baik gitu. Menghormati orang tua baik, sayang pada anak baik, ada perdamaian sama famili keluarga baik. Kalau ada perselisihan, bersalam-salaman kembali baik, saling menghargai baik, kumpul bersama-sama itu baik. Jadi ya nggak masalah kalau hal seperti itu dilakukan, tapi selama ada sembahyang-sembahyang yang bertentangan dengan firman Tuhan, ada dupa, ya, ada persembahan roh-roh leluhur, nah itu yang eh, tidak bisa kita toleransi gitu. Nah, kemudian iman Kristen dengan tradisi Tionghoa terutama soal leluhur dan tradisi nenek moyang. Di dalam Markus 7 ayat 1 sampai 13 tadi, Yesus mengoreksi tradisi manusia yang meniadakan firman Allah. Karena mereka lebih lebih taat kepada peraturan manusia. Dalam Matius 15 ayat 1 sampai 9, firman Tuhan seperti ringkaskan, kamu membatalkan firman Allah demi adat istiadatmu. Jadi, hari ini kita juga ditegur seperti itu. Jangan gara-gara adat istiadatmu itu, kamu membatalkan firman Allah gitu. Kalau sebagai orang Tionghoa misalnya, acara adat itu jatuh pada hari Minggu. Pas kita mau ke gereja misalnya, dan kita harus punya keberanian mengambil keputusan mengganti jamnya menjadi waktu yang lain karena kita mau lebih utamakan menguduskan hari Sabat. Salah satu contoh yang bisa saya berikan yang sangat mungkin dalam hal lain ya, yang saya hari ini belum belum bisa temukan gitu, atau belum terpikirkan. Tapi yang saya terpikirkan misalnya seperti itu. Jangan gara-gara adat istiadatmu itu dibatalkan. Ada gereja yang tidak menyelenggarakan upacara perkabungan atau jenazah pada hari hari itu, maksudnya pada hari Minggu, atau pernikahan juga mereka tidak mau memberkatinya pada hari Minggu karena mau dikuduskan seluruh hari Sabat itu. Jadi mau lebih utamakan Tuhan di sini, artinya lebih mengutamakan firman Tuhan daripada manusia, peraturan manusianya, karena itu masih bisa diganti. Mungkin bisa jadi Selasa atau Senin, Sabtu, ya, atau atau hari-hari lain. Dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 10 tadi firman Tuhan yang eh, saya ajak saudara baca, waspadalah terhadap ajaran turun-temurun manusia dan roh-roh dunia yang tidak sesuai dengan Kristus. Itu perlu diwaspada. Karena itu sebagai peringatan tidak sesuai dengan Kristus. Nah, dalam Ibrani, dalam 1 Korintus 9, 10 ayat 19 sampai 22 itu ringkaskan itu peringatan tentang persembahan kepada berhala dan persekutuan dengan roh-roh itu tidak boleh dilakukan oleh orang percaya. Kalau saudara mengaku percaya, kita tidak boleh sampai seperti itu. Ibrani 9 ayat 27, manusia mati satu kali kemudian dihakimi, itu kontras dengan keyakinan sebagai tradisi leluhur. Tradisi leluhur masih bisa diubah-ubah, kalau dia baik bisa jadi apa gitu ya. Saya nggak tahu ya. Nah, kata tradisi sendiri dalam bahasa Alkitab itu paradosis, dan Perjanjian Baru memakai kata paradosis ini atau tradisi untuk sesuatu yang
diteruskan. Misalnya dari guru kepada murid, tradisi guru kepada murid, tradisi orang tua kepada generasi yang muda, tradisi dari nenek moyang ke generasi yang lebih muda, tradisi dari eh, orang-orang penting zaman dahulu yang dilakukan diturunkan sampai kepada zaman sekarang ini. Latar belakang tradisi itu bisa jadi eh, bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi makin hari dengan makin baru, orang Kristen mesti punya hikmat menjalaninya gitu. Dalam praktek hari Valentine misalnya, tentang hari kasih sayang itu dimulai dengan mitos dan segala macam, tapi orang Kristen sebagian ada yang merayakannya dengan hari kasih sayang, diadaptasi atau ditranslate menjadi hari eh, yang sesuai dengan firman Tuhan. Padahal sebenarnya kalau memang mau diperdebatkan bisa, karena hari kasih sayang itu mestinya bagi orang percaya setiap hari gitu. Cuma kadang kita perlu eh, berhikmat. Ya. Kita perhatikan zaman sekarang banyak orang-orang yang buang tradisi yang dianggap tidak perlu tanda kutip ya. Kalau di gereja itu bagaimana? Kalau di sini ada, ya mungkin di Indonesia juga ada generasi muda sekarang, mereka sebagian tinggalkan tradisi lagu-lagu eh, hymn misalnya, atau diubah jadi di aransemen jadi lebih semangat atau apa gitu. Menurut mereka itu lagu-lagu hymn kurang semangat, padahal cara menyanyinya ya, zaman dulu orang yang nyanyi lagu-lagu hymn ya nggak masalah gitu. Cara menyanyinya, cara pemimpinnya, dia bisa nyanyi lagu yang tidak, yang di tanda kutip seakan-akan tidak semangat, menjadi semangat bisa. Lagi pula zaman sekarang banyak lagu-lagu modern yang mengutip kata-kata dari lagu-lagu hymn yang zaman dulu juga ada. Hamba Tuhannya mau mencoba untuk apa namanya, tanggalkan tradisi. Zaman dulu ada pakai white collar ya, di lehernya itu, atau dasi. Saya lihat zaman sekarang banyak pendeta-pendeta muda, gereja-gereja modern, pendetanya nggak pakai dasi. Cuma masalahnya kan bukan masalah nggak pakai atau pakai, itu kan ada rapi gitu ya. Saya lihat kalau di sini gereja bule gitu ya, summer gereja pendeta bisa pakai celana pendek gitu, kaos oblong. Saya pikir yang gini-gini, kalau misalnya kita lihat tidak seret bagi orang, kita sebagai orang Indonesia sering tidak merasa seret dengan yang begitu, kok tidak hormat ya kepada Tuhan, ke kantornya pakai baju dasi lengkap semuanya, tapi ke gereja kok sembarangan begitu. Mau datang kepada Tuhan kok sembarangan begitu. Nah, ya ini kita yang nilai sedih saja. Karena ada orang-orang yang mencoba membuang tradisi. Nanti kita kembali kepada tradisi. Tradisi itu bisa dipakai secara positif maupun negatif ya. Di sini saya catat di sini ya. Dalam Perjanjian Baru, kata itu katanya diteruskan generasi ke generasi. Dipakai negatif untuk adat istiadat, yaitu orang Yahudi yang memakai tradisi untuk bersaing dengan firman Allah. Itu menjadi negatif. Kalau dipositifkan, yaitu tradisi dari ajaran rasuli, pada rasul yang mengajar pada zaman dulu itu dipegang sampai sekarang, diteruskan sampai sekarang, itu merupakan tradisi positif gitu.
yang perlu diteladani gitu. Nah, ada 3 poin penting yang saya mau ajak kita secara singkat merenungkan perbandingan ini, eh, 3 hal penting: iman dengan tradisi. Yang pertama itu objek penyembahannya. Bagi orang percaya, orang Kristen, Allah saja. Tapi bagi orang di luar sana, orang Tionghoa juga tradisi leluhur sebagai perantara. Tadi saya katakan orang Tionghoa itu dalam arti mereka yang masih menyembah kepada agama kunonya ya. Nah, iman Kristen bagaimana dengan objek penyembahan? Hanya menyembah Allah melalui satu-satunya pengantara, yaitu Yesus Kristus. Objek penyembahan juga bagi orang Kristen, penyembahan dan doa tidak diberikan kepada roh leluhur. Tidak ada perantara lain selain Kristus. Itu sebabnya maka kadang ada salah pengertian daripada eh, jemaat kalau pendeta tidak jelaskan dengan sebaik-baiknya atau diulang kembali jelaskan waktu orang-orang berkunjung ke atau ke persemayaman menghadiri duka gitu, mereka satu persatu maju ke depan, ada yang kelihatan sedang berdoa. Bagi orang yang tanda kutip mereka yang tidak tahu ya, di luar gereja, atau bagi orang Kristen yang tidak diajarkan, mereka berpikir kita sedang berdoa untuk orang yang meninggal itu ya. Padahal semestinya kan tidak ya, karena yang meninggal ya sudah, dia sudah selesai. Kita doakan mereka-mereka yang sedang berduka, yang masih hidup supaya dikuatkan. Nah, untuk menghindari kesalahpengertian ini mungkin orang-orang Kristen perlu ya, terutama pemimpinnya perlu ajarkan atau paling sedikit, bukan hanya ajarkan, paling sedikit beri pemahaman kepada orang-orang yang baru. Ya. Sudah pasti orang di luar gereja salah pengertian karena tanda kutip orang Katolik kan boleh eh, berdoa untuk orang meninggal. Ya. Nah, objek penyembahan tadi Allah dalam perjanjian baru menegaskan bahwa manusia itu mati satu kali, kemudian dihakimi. Tadi dalam Ibrani 9:27. Sehingga arwah leluhur bukan lagi penjaga rohani yang bisa diundang dan dipersembahkan secara eh, kultis begitu. Nggak bisa lagi gitu. Orang yang tidur saja nggak bisa diberi makan, apalagi orang yang sudah meninggal bukan. Jadi itu nggak bisa dipanggil. Kita mesti ajarin atau share seperti itu. Nah, dalam banyak tradisi, kalau tradisi, misalnya tradisi itu kan eh, tadi dikatakan penyembahnya pada leluhur, misalnya cengbeng. Cengbeng itu istilah untuk orang Tionghoa yang mengunjungi kubur kan ya, pada bulan Mei atau sekitar hampir-hampir sama dengan Paskah itu. Ya, tapi bukan Paskah, mereka kunjungi ya, dianggap sebagai ajaran leluhur. Jadi situ mereka menyembah kepada orang tua, nenek, atau siapapun yang meninggal itu gitu. Ada altarnya juga. Kalau nggak sempat ke sana, kadang di rumah. Nah, bagi orang Tionghoa, leluhur dihormati, bahkan sering dianggap sebagai perantara atau pelindung, sehingga orang memberi persembahan, membakar dupa, dan melakukan sujud secara ritual. Prakteknya itu bergeser dari waktu mereka itu awalnya masih hidup dihormati, lalu setelah meninggal mereka dipuja, disembah.
ini memberikan unsur eh, praktek penyembahan leluhur berhala. Praktek-praktek seperti ini banyak loh. Jadi orang Tionghoa itu punya banyak kegiatan-kegiatan hari-harinya. Tadi Cengbeng itu misalnya bulan Mei, nanti bulan 7 mereka itu 7 tanggal 15 tanggal Tionghoa itu ada penyembahan kepada setan-setan gitu. Setan-setan itu dikasih makan. Setan-setan itu bisa ngamuk, bisa rebut makanan. Saya lihat di video ya orang pada bulan 7 15 tuh ada yang sembayangan taruh makanan-makanan di atas meja, taruh di depan rumah. Belum sembayang, setan-setannya sudah rebut semua. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ambil semua tuh. Maka pintar-pintarlah orang-orang Tionghoa itu, mereka gak mau lagi sembayangnya di depan pintu rumah. Atau kayak hari-hari ke minggu lalu, banyak itu kalau di Medan ada yang sembayang-sembayang di depan pintu rumah untuk hari Imlek ke-9 misalnya, mereka ada tebu, ada apa di depan rumah mereka. Ada kalau yang lebih kaya itu mereka ya beli babi 1 ekor bakar. Tujuannya adalah supaya di tahun-tahun ini mereka bisa dapat lagi berkat supaya nanti tahun depan bisa 2 3 ekor lagi. Ya, jadi itu yang taruh depan itu bisa dilampau orang itu ya. Lalu bulan 8 tanggal 15 itu kan itu biasanya makan kue ya, kue tongchu pia itu masih ingat ya. Jadi ada kue-kue itu yang dijual. Kemudian yang 7 15 tadi saya kembali lagi, itu biasanya pada bulan-bulan itu orang Tionghoa punya tradisi. Mereka tidak mau kalau anaknya menikah pada bulan-bulan itu gitu. Karena banyak setannya gitu. Iya. Lalu kan masih ada makan onde-onde gitu. Ya, masih ingat bulan sebelum sebelum Imlek itu ada onde-onde yang dibulat-bulatkan taruh gula gitu. Ada dulu zaman saya masih kecil nenek saya bilang kalau gak dimakan kalau makan umur tambah 1 ya. Ya kalau gak makan juga tambah 1 gitu ya maksudnya gitu. Ya. Jadi itu semua yang tradisi yang di luar perspektif Alkitab gitu, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi dari perspektif Alkitab, segala bentuk sujud penyembahan dan doa bersifat ibadah kepada roh selain Allah dikategorikan itu sebagai berhala. Itu aja poin yang mau kita catat ya. Bagi orang percaya, pegang 1 Korintus 10 ayat 19 sampai 22. Yang kedua, kalau tadi yang pertama tadi objeknya itu ya Allah, sekarang otoritas tertinggi itu firman Allah. Bagi orang di luar Kristen, otoritas tertinggi yaitu tradisi nenek moyang. Yesus menegur ketika tradisi manusia membuat firman Allah tidak berlaku. Tadi sudah kita baca. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Itu yang Yesus tidak inginkan. Maka di sini kita ingat lagi kata tadi paradosis ya, ingat ya, tradisi dipakai untuk manusia dan bertentangan dengan perintah Allah. Selama bertentangan dengan perintah Allah, maka eh, itu bukan iman Kristen. Sebaliknya, anak-anak Tuhan kita mesti berpegang pada tradisi paradosis yang rasuli, yang sesuai dengan ajaran Rasul. Karena ajaran Rasul Paulus, misalnya ajaran ajaran Rasul-Rasul yang benar, kita perlu perlu kita teladani, perlu kita pelajari. Nah, sedangkan tradisi Tionghoa, otoritasnya itu banyak praktek berdasarkan ajaran nenek moyang, tekanan sosial keluarga, bukan wahyu khusus daripada Allah, bukan.
Tapi itu berdasarkan ajaran nenek moyang. Kalau sakit, cari orang pintar, misalnya begitu. Minta petunjuk daripada mereka-mereka yang dianggap lebih senior begitu. Dalam beberapa kasus, keluarga menuntut untuk ikut ritual yang bertentangan dengan iman. Ya, jadi mereka disuruh berlutut lah dan sebagainya. Kalau yang makanan sembahyang, saya pikir semua sudah pahami gitu ya. Selama selama itu tidak apa namanya tidak menjatuhkan iman batu-batu sandungan. Tapi waktu peristiwa kematian biasanya bisa begitu, gitu. Disuruh berlutut, menghormati orang tua dan sebagainya. Ada pakaian seragamnya lagi itu. Ya, tapi sekali lagi kita ingat selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, nggak ada sembayangnya, nggak masalah gitu ya. Cuma ada persoalan itu biasanya dalam kasus tertentu pada masa-masa seperti itulah orang-orang yang di luar atau orang Kristen kalau masih bercampur dengan keluarga yang bukan Kristen di situ kadang-kadang bisa timbul perselisihan karena mereka menganggap kita agak menghormati orang tua kalau tidak ikuti budaya mereka itu. Alkitab mengajarkan bahwa tradisi budaya boleh dipegang. Tadi sekali lagi ada tiga hal ya, poin kecil. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak menggantikan firman Tuhan. Yang ketiga, tidak menjadi sarana penyembahan kepada ilah lain. Jadi orang percaya perlu menilai setiap unsur tradisi keluarga mana yang hanya ekspresi budaya. Kalau ekspresi budaya makan bersama, kumpul keluarga, pakai pakaian adat, itu unsur ekspresi budaya. Ada angpau dan sebagainya itu ekspresi budaya. Dan yang memuat eh, unsur-unsur teologis yang bertentangan itu ada juga gitu. Kalau tadi kan ada ekspresi budaya tidak bertentangan. Sekarang yang bertentangan adalah pemujaan leluhur, percaya pada roh, ya, menyembah dan sebagainya itu yang bertentangan, itu yang perlu dihindarkan. Apa yang bisa kita pelajari dalam hal ini bahwa semua tradisi di bawah Alkitab tidak selalu kalau kita baca karena Alkitab mengeluarkan semuanya ya termasuk tradisi orang-orang Farisi. Dia terus terang memberitahukan pada kita kita mesti mengambil yang sesuai dengan Alkitab. Kalau tradisi itu memaksa kita melanggar firman Tuhan, maka dengan kasih dan hikmat kita harus berkata tidak. Mungkin sebagian orang dari latar belakang Kristen, keluarganya nggak masalah ya. Tapi kalau ada orang Tionghoa ataupun orang daerah, Batak misalnya, Ambon, Manado, ya atau dari kalangan lain yang orang tuanya masih menganut agama kuno, kadang-kadang bisa bisa muncul hal-hal seperti itu. Masih masih ada unsur kepercayaan lama di situ. Jadi bisa jadi satu problem hidup. Ya kalau kita agak masalah hal ini, mungkin teman-teman kita ada mengalami seperti ini kita bisa jelaskan. Yang ketiga, yang terakhir ya. Kalau tadi yang pertama objek, kedua itu otoritas, yang ketiga sumber pengharapan.
Sumber pengharapan kita itu adalah Kristus bagi orang percaya. Kristus yang bangkit, yang akan kita peringati nanti pada bulan depan, minggu pertama. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya, itu berkat leluhur atau feng shui. Ya, feng shui, berkat leluhur. Nah, bagi orang Kristen, pusat pengharapan yaitu kematian kebangkitan Kristus, hidup kita menjadi berharga dan dihargai ketika kita percaya, bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat dari orang yang berdosa menjadi diselamatkan. Paulus memperingatkan agar jangan ditawan oleh filsafat yang kosong, yang palsu, ajaran nenek moyang, ya. Dia ajarkan kita sampai seperti itu. Jangan sampai kita ditawan oleh ajaran-ajaran sesat itu. Nah, sedangkan dalam unsur tradisi ada banyak kepercayaan bahwa keberhasilan rezeki kalau kita memberikan eh, persembahan yang besar, babi 1 ekor misalnya. Sedangkan bagi orang Kristen, firman Tuhan ingatkan, berikanlah apa yang engkau miliki. Maka Rasul Petrus, dia katakan, emas dan perak aku tidak punya. Apa yang ada padaku akan kuberikan. Bukan yang tidak ada padaku. Jadi, saudara dan saya percaya Tuhan memberkati kita, maka berikanlah itu karena berkat kita yang sudah diberikan, bukan yang belum. Jadi artinya gak sampai mengutang sana sini, lalu ambil untuk memberikan persembahan. Pulang gereja banyak tagihan, bukan begitu. Tapi berikan apa yang engkau punya, yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan saya percaya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, bukan? Unsur tradisi juga ada yang menyebutkan kesialan gitu. Siong ini bertentangan dengan siong itu. Tahun ini dikatakan siong kuda, kuda api, fire horse, itu, kuda api. Ya. Lalu zaman dulu, nggak tahu sekarang masih berlaku nggak ya bagi orang yang tradisi yang kuno ini, ya, tradisi Tionghoa ini. Ada siong tertentu pada tahun-tahun tertentu mereka tuh tidak boleh keluar kota loh. Bayangkan kalau dia bisnis harus naik pesawat, harus naik mobil keluar kota. Kalau tahun ini nggak boleh keluar kota ya bangkrut lah, dia harus tutup lah bisnisnya, nggak boleh keluar kota, tidak boleh bekerja, artinya itu tidak masuk akal punya, ya. Nah, ada Feng Hong Shui itu Feng Shui. Kalau beli rumah tidak boleh yang tusuk sate. Mungkin ini sering terjadi ya. Eh, tapi dalam dalam pemikiran saya juga, kalau rumah yang tusuk sate itu sangat ngeri juga kalau kadang-kadang orang bawa mobil kecepatan. Kita lihat di perspektif itu ya, sebagai orang percaya ya, bisa menabrak rumah kita loh kalau nggak bisa rem, tusuk sate. Kedua, lampu mobil itu selalu lewat kena sinar kita, ya kan ya. Itu yang rumah-rumah orang yang tusuk sate seperti begitu. Iya. Kemudian yang kedua, ada bilang kalau dulu ajaran nenek-nenek kita bilang kalau makan jangan ketok-ketok piring. Nanti eh, kuasa nasi bisa keluar. Ya. Sebenarnya mungkin kalau orang Tionghoa, apa orang Kristen ya mestinya tidak percaya seperti itu. Kita anggap ya kalau makan nggak boleh ketok piring, nanti piringnya pecah kan, harus balik lagi gitu. Ya. Nah, jadi ini semuanya yang bertentangan dengan iman Kristen yang perlu kita waspadai.
dan bukan hanya waspadai, kita tidak boleh ikuti. Ya, tidak bisa melakukannya, tidak harus melakukannya. Nah, prinsipnya adalah takut akan Tuhan, bukan takut akan roh. Itu merupakan awal hikmat. Itu firman Tuhan katakan dalam Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7, firman Tuhan berbunyi, takut akan Tuhan, bukan takut akan roh. Roh itu, semua roh, kuasa, dan pemerintahan ditaklukkan oleh Kristus. Sehingga orang percaya tidak lagi hidup dikuasai oleh ketakutan dari roh-roh tersebut. Sekarang bagaimana sikap kita? Bagian terakhir nih ya. Sikap kita sebagai orang percaya ya. Pertama, sikap hati. Kita hormati, tapi tanpa menyembah. Itu garis bawah ya. Hormati tanpa menyembah. Lalu ada tradisi perlu diuji. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Yang ketiga, perlu adanya pendidikan iman Kristen di dalam keluarga. Mulai dari kita sebagai orang dewasa, kalau anak-anak sudah besar punya cucu, ajarkan kepada cucu. Yang punya anak, ajarkan pada anak. Yang mereka dari rumah, mereka sudah mulai pelajari seperti ini, sehingga tidak terpengaruh. Ya mungkin konteks bagi yang tinggal di Jawa, agak agak jarang seperti ini. Tapi bagi yang tinggal di daerah, Singkawang, Kalimantan, Pontianak, Ujung Pandang, Riau, bahkan Siapi-Api, Medan, ya. Hal ini masih terpengaruh banyak loh. Jadi keluarga Kristen hanya anak-anak yang Kristen. Di rumah mereka belajar ajaran orang tua, di gereja ajaran gereja itu bisa bertentangan mana yang benar. Orang tua bilang ajaran mereka yang benar. Di gereja bilang, pendeta bilang ajaran dia yang benar. Jadi dia perlu pemahaman yang sebaik-baiknya. Ini perlu kelas khusus, khususnya bagi mereka yang eh, tidak semua percaya. Terakhir, dari iman Kristen dan tradisi ini, kita sebagai orang percaya yang dianggap dewasa rohani, yang ikut-ikut Bible study ini kan dianggap dewasa rohani, ambil konteksnya sebagai pelayanan misi. Ada kesempatan kita untuk bermisi, untuk mengabarkan firman Tuhan. Bukan sekedar kumpul-kumpul keluarga, makan-makan habis. Tapi di situ kita bisa duduk bersama persekutuan dalam rangka memperingati Imlek misalnya, kumpul berkunjung ke rumah orang yang merayakan atau dikunjungi, kita juga bisa sharing firman Tuhan karena kesempatan berkumpul kan jarang-jarang. Kalau waktu yang datang kita bertemu dengan mereka yang belum percaya, kesempatan kita mengajarkan firman Tuhan bukan hanya sekedar cerita-cerita nostalgia gitu. Ambil waktu untuk kesempatan untuk pelayanan misi. Nah, ini merupakan sharing saya pada hari ini ya. Sampai di sini dulu ya. Oke, pemberkati kita sekalian.